Pengertian pola adalah gambar yang dipakai untuk corak, contoh, sistem, bentuk yang tetap, kombinasi sifat kecenderungan yang khas, informasi bentuk pengorganisasian, teknik penyusunan, pedoman, rangka, dan usaha. Ya, itu yang dimaksud dengan pola. Jadi, anak-anak semuanya, pola adalah di sini adalah bentuk yang khas dalam suatu sistem, ya. Sehingga dalam pembelajaran hari ini kita pertama harus mengetahui apa itu pola. Pola seperti apa? Sehingga kita di dalam pikiran kita akan mudah, ya, mengartikan apa itu pola. Sehingga nanti ketika berbahas tentang pola permukiman masyarakat secara umum, kita sudah mengerti apa itu pola, ya. Dalam pola terbagi menjadi 4 klasifikasi atau 4 macam jenis pola, ya. Yang pertama ada batas, ya, atau juga disebut boundaries, ya, yang memiliki arti merupakan batas daerah kekuasaan suatu wilayah atau sebuah permukiman yang dibuat oleh masyarakat setempat, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, ya. Jadi pada poin batas atau boundaries ini adalah suatu tempat wilayah permukiman masyarakat, ya, maupun fisik ataupun non fisik, ya. Nanti dalam fisik dan non fisik ini kita akan perjelas dengan gambar-gambar di samping, ya, sehingga kalian akan lebih memahami apa itu dengan batas atau disebut dengan boundaries, ya. Oke. Yang kedua, jenis fasilitas atau massa, yaitu pengelompokan elemen fisik dalam suatu permukiman yang merupakan tempat melakukan aktivitas sekaligus sebagai fasilitas bagi penghuni atau penggunaannya. Fasilitas permukiman ini dapat berbentuk fasilitas umum atau PASUM dan fasilitas sosial atau PASOS. Sehingga dalam jenis fasilitas ternyata ada 2 poin yang harus kalian ungkap, yang kalian pahami, yaitu adalah apa yang maksud dengan fasilitas umum dan apa juga dengan fasilitas sosial, ya. Jadi fasilitas umum itu adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan atau yang digunakan untuk orang banyak, ya. Seperti apa fasilitas jenis fasilitas umum ini? Mungkin jalan, ya, atau mungkin transportasi, ataupun media sosial, ataupun yang lainnya. Sehingga dalam fasilitas umum yang menggunakan adalah bukan kelompok-kelompok, akan tetapi seluruh masyarakat atau publik di sini, ya. Sedangkan fasilitas sosial artinya adalah fasilitas yang diterapkan. Oke. Yang ketiga, ya, ada tata ruang atau zona. Merupakan pembagian daerah kegiatan hunian dalam suatu permukiman, ya, yang diatur berdasarkan struktur keyakinan atau aturan-aturan adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Jadi, dalam tata ruang ini akan dibagilah sekat-sekat tertentu sehingga memisahkan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Kenapa perlu ada pemisahan dalam pemukiman? Biasanya untuk menjaga atau untuk
memudahkan, ya, memudahkan masyarakat menghafal suatu tempat. Kita ambil contoh di satu wilayah pasti ada wilayah permukiman masyarakat, ada juga bentuk wilayah perindustrian, ya. Karena antara perumahan dengan atau permukiman itu harus dipisahkan dengan perindustrian, sehingga dalam kehidupannya akan tidak terjadi gesekan antara perumahan dengan perindustrian. Oke, jadi itu poin ketiga. Lanjut kita poin ke selanjutnya tentang ragam hias. Ya. Apa sih maksud dengan ragam hias, anak-anak? Di sini adalah unsur-unsur dominan yang banyak ditemukan pada permukiman, baik alami maupun buatan manusia atau craftsmanship. Ragam hias juga ada yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat adat setempat atau juga yang tidak, ya. Jadi ragam hias yang dimaksud di sini adalah bisa dilihat tentang sistem-sistem kepercayaan, ya, dalam masyarakat. Sistem apa yang muncul di sini? Oh, mungkin di dalam masyarakat ada suatu kebiasaan, ya. Ada mengkeramatkan benda-benda yang dianggap sakral, ya. Atau juga mungkin dalam ragam hias juga bentuk-bentuk perhiasan atau benda-benda keseharian, sehingga benda-benda ini yang menjadi ragam hias dalam suatu masyarakat. Apakah hanya itu saja? Tidak, masih banyak jenis ragam hias yang ada di masyarakat, khususnya di permukiman, ya. Bisa juga dalam bentuk apa? Ya mungkin bangunan, ya, ataupun mungkin sendiri arsitektur yang ada di sana, sehingga menjadi ciri khas tersendiri antara permukiman satu dengan permukiman yang lain, ya. Untuk pengertian pola di sini sudah jelas secara tidak langsung bahwa ternyata pola itu terbagi menjadi 4 poin. Saya tegaskan kembali, poin pertama ada batas, poin kedua ada jenis fasilitas, yang poin ketiga ada tata ruang, dan poin keempat ada ragam hias, ya. Jadi inilah yang bagian yang ada dalam pola. Jadi kalian nanti perlu diingat tentang ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Materi yang selanjutnya adalah bagian struktur ruang permukiman dikelompokkan menjadi, ya. Jadi di sini masalah struktur ruangnya, karena dalam struktur pemukiman itu jenis beragamnya. Nah, untuk menurut Taylor, ya, ini yang pertama ada linier. Jadi jenis pola sederhana yang diterapkan dalam permukiman ya di masyarakat itu akan mengikuti, ya, jalur sungai ataupun jalur jalan, ya. Jadi polanya itu mengikuti baik posisi dari kiri ataupun kanan sungai, sehingga polanya akan mengikuti, ya. Biasanya ini terdapat di daerah-daerah yang masih tradisinya kuat, ya, yang tinggal di bantaran sungai dan sungai sebagai alat transportasi, sehingga permukiman masyarakat di linier ini akan mengikuti dengan pola yang ada dengan sungai ataupun jalan, ya. Itu poin linier. Jadi harusnya lurus saja selesai, tidak ada cekungan-cekungan dan lainnya. Yang kedua adalah ada klaster. Apa itu klaster? Nah, ini adalah salah satu jenis struktur ruang dan permukiman. Nah, kalau klaster ini ada pembagian atau pemisahan antara, ya, wilayah satu dengan wilayah lain, ya, sehingga
akan tersusun rapi, ya. Jadi meskipun dalam sungai itu lurus, tetapi ini dia akan membuat tidak tidak mengikuti arus sungainya, tapi dia akan membuat sebuah anak sungai kecil, sehingga mereka akan mendiami di sungai anak sungai kecil itu, dan posisinya lurus dan rapi. Nah, nanti kita akan melihat jenis poin pola dari linear dan cluster. Apakah dalam struktur itu hanya cuma linear dan cluster? Ternyata ada yang sifatnya kombinasi, artinya adanya perpaduan antara struktur ruang yang linear maupun yang cluster, sehingga dalam susunan wilayahnya ada yang rapi dan ada yang tidak, sehingga akan memulai suatu permukiman yang berbeda, karena di sini menggunakan dua pola tetapi di satu tempat, ya. Nanti kita lihat kombinasi gambarnya, sehingga kalian bisa lebih memahami apa itu dengan linear, cluster atau kombinator, ya, combination. Jadi dalam pola ini kalian akan melihat dan kalian bisa mengamati di lingkungan kalian bahwa selanjutnya ada faktor-faktor pembentukan permukiman. Ternyata dalam membuat permukiman itu ada faktornya ternyata, ya. Tidak asal-asal buat rumah selesai. Ternyata perlu tersendiri lah, ada alasan tersendiri, sehingga dalam kondisinya akan lebih baik, ya. Yang pertama ada kondisi keamanan. Pasti ketika seorang akan membuat rumah, aman atau tidak. Nah, kalau dirasa aman, maka masyarakat akan membuat perumahannya di daerah tersebut. Yang kedua ada saling membutuhkan. Maksudnya di sini antara masyarakat satu dengan masyarakat lain terjadilah kontak, dan mereka saling membutuhkan ternyata, sehingga mereka akan saling berdekatan rumah satu dengan yang lainnya. Oke, terlihat yang ketiga ada hubungan kelompok, ya. Ternyata dalam satu masyarakat itu tidak hanya satu kelompok terdirinya, banyak kelompok di sana, sehingga mereka akan terjadi jalinan hubungan yang sering dilakukan dengan damai sebenarnya, dengan kontak sosial mungkin, atau bertukar barang dan sebagainya. Nah, dalam sini adalah adanya hubungan kelompok, ya. Yang keempat ada politik. Ternyata di malam masyarakat pemukiman juga ternyata ada politiknya. Politik di sini ya bukan politik yang kalian lihat dalam pemilu, ya, ataupun politik pada pemerintahan, tetapi politik di sini lebih cenderung kepada pemahaman masyarakat bahwa mereka akan lebih nyaman tinggal di tempat yang sama dengan pemikiran yang sama. Nanti itu hampir sama dengan ideologi, ya. Lanjut kita kepada agama, ya. Ketika seseorang itu akan membuat perhunian, mereka akan mencari kelompok yang sama dalam bentuk apa? Agama. Maka akan lebih mudah dengan agama mereka sendiri, agama yang sama dibandingkan dengan agama yang lain, ya. Sehingga akan terbentuklah desa-desa yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, ya. Itu terjadi di masyarakat kita, ya. Khususnya di Indonesia sangat banyak benar desa itu. Tapi ada juga yang desanya yang sudah berbaur tanpa memandang agama, ya. Oke, selanjutnya ada ideologi. Ini tentang sama ke tadi, ya, sebenarnya pemahaman ataupun lebih pada sudut pandang, ya, dan pemahaman mungkin, sehingga kalau mereka dalam kelompok yang sama, tujuan yang sama, mereka akan lebih nyaman dan bahagia dibandingkan dengan beda ideologi yang lain, ya. Oke. Selanjutnya ada budaya, ya. Budaya ini balik lagi kepada orang itu sendiri. Mereka berasal dari mana? Mereka jati dirinya dari mana? Sehingga mereka akan mencari kelompok-kelompok yang ya secara historis mereka sama, ya. Ketika ambil contoh orang Jawa akan membuat
satu perkampungan dengan kelompok orang Jawa, dengan struktur Jawa, tatanan Jawa. Bahkan nama-nama daerah mereka juga berasal dari nama yang ada di Jawa. Oke. Selanjutnya ada nilai budaya. Udah ya. Lanjut, bentuk fisik alam. Ya. Dalam bentuk fisik alam ini adalah sebenarnya kepada demografi wilayah. Ya. Mereka ketika berasal dari pegunungan akan mencari daerah pegunungan kembali ketika membuat permukiman lautnya, atau orang yang tinggalnya di bantaran sungai akan tetap mencari daerah bantaran sungai. Ya. Yang terakhir adanya ketersediaan prasarana. Ini adalah penunjang lah bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas. Ketika semuanya ini terpenuhi dari poin A sampai I, ya, ini masyarakat akan mendiami di suatu wilayah tertentu. Ya. Oke, itu poin dari faktor pembentukan suatu permukiman. Ya. Tadi kita sudah menjelaskan sedikit tentang pola hunian penduduk sebenarnya. Nah, apakah dalam pola hunian ini akan memiliki dampak kepada lingkungan yang mereka tinggali? Nah, inilah hal-hal yang sering terjadi antara manusia dengan alam. Ya. Ketika alam sudah tidak bersahabat, akan memunculkan sebuah bencana bagi manusia. Akan tetapi ketika alam itu dijaga dengan baik oleh manusia, maka alam akan membawa keberkahan dan anugerah yang besar kepada masyarakat. Ya. Nah, itu di sini saya ambil adalah sisi negatif dari permukiman, ya, yang mengakibatkan kerusakan di lingkungan, khususnya yang tinggal di bantaran sungai maupun di tepian pantai. Ya, saya di sini tidak mengambil yang ada di pegunungan, akan tetapi lebih cenderung kepada sungai dan laut karena sesuai dengan tema ya hari ini. Oke, yang pertama di bantaran sungai itu terjadi penyempitan bantaran sungai. Akibat apa? Oh, ternyata sungai-sungai yang awalnya lebar dibuatlah rumah ataupun batas-batas antar rumah dengan sungai, sehingga yang awalnya sungai itu sangat tinggi, sangat lebar, ternyata sekarang semakin sempit dan semakin dangkal. Akibat apa? Akibat hunian penduduk, mungkin penduduk yang kurang menjaga dengan baik sungainya, sehingga sungai itu menjadi sangat kotor. Ya, nanti kita bisa lihat contoh-contohnya sangat miris bagi kita sebagai manusia yang tidak dapat menjaga alamnya. Oke. Yang kedua, ada alasan penduduk membuang sampah di sungai. Ya. Karena rumahnya bersampingan dengan sungai, sehingga jendela-jendela rumah atau tempat pembuangan sampah juga tidak ada, maka masyarakat akan lebih senang membuang sampah ke sungai. Ini khususnya di daerah-daerah di perkotaan, Jakarta, Jawa, Bandung dan sebagainya, kota besar. Sehingga kota-kota itu yang harusnya sungai menjadi destinasi wisata yang bersih, nyaman, malah kebalik, tempatnya sampah. Ya. Kalau kalian ngelihat di Jakarta setiap harinya, ya, berapa ton kubik sampah yang harus dibuang dari sungai. Akibatnya apa ya? Manusia yang kurang menjaga tentang lingkungan. Ya. Selanjutnya ada pencemaran fisik air sungai. Ini dalam bisa bentuk apa? Limbah cair. Jadi air-air yang dibuang dari rumah-rumah ataupun dari industri, ya, sehingga akan mempengaruhi air yang ada di sana. Mungkin airnya yang berubah warna, yang harusnya jernih menjadi keruh atau berwarna, ataupun bisa lebih cenderung menimbulkan bau busuk di air itu, sehingga
tidak layak lagi untuk dipakai sungainya. Kenapa? Saking kotornya sungai tersebut ya. Nah, ini adalah bentuk negatif permukiman yang berada di bantaran sungai. Terus selanjutnya ke pantai. Ya. Kalau kita melihat pantai, berpikirnya jernih, putih, bersih, ya. Tetapi kalau kita sekarang sudah mulai melihat di bibir-bibir pantai, ya, sampah-sampah sudah mulai banyak. Biota-biota laut sudah mulai rusak. Ya. Karena ketika sampah itu bermunculan, maka biota laut pun akan mulai hilang. Karena apa? Tercemar. Terumbu karang tidak ada, ikan-ikan tidak ada. Sehingga ya sungai laut pun akan lebih cenderung mati. Ya, kalau kalian masih sifatnya tidak menjaga pantai dengan baik. Apakah hanya biota laut aja yang rusak? Tidak. Akan munculnya salah satu yang paling mengerikan adalah abrasi pantai atau pengikisan permukaan pantai, ya, sehingga lambat laun akan melebar ke daratan. Jadi daratan makin sempit akibat tarikan air laut yang terus menerus. Karena apa? Hutan mangrove yang ada di Indonesia semakin sedikit. Lihat aja kalau kalian lihat pinggir-pinggir pantai, sangat miris. Dengan apa sangat mirisnya? Di sini akan kelihatan jelas bahwa ternyata pantai Indonesia kurang terawat. Ya. Ekosistem pantai hilang, biota tadi sudah hilang. Ya. Apa penyebabnya? Yaitu adalah sampah dan limbah-limbah yang dibuang oleh manusia secara langsung ke pantai. Bahkan di daerah Jakarta itu sangat pekat banget tangga itu. Yang kota besar itu aja pekat banget. Yang harusnya pantai itu warnanya jernih, putih, nyaman, ternyata hitam. Karena apa? Akibat pencemaran. Jadi dampak negatif dalam ini adalah biota pantai yang rusak, abrasi, maupun banyaknya sampah-sampah yang berada di pantai. Ya, itu poin dari kerusakan. Dalam penanggulangannya bisa juga kita menerapkan nilai-nilai budaya dalam menjaga alam itu sendiri. Karena dengan budaya, dengan kebiasaan manusia atau masyarakat di sekitar akan merasa memiliki tentang alamnya. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa budaya adalah mengacu pada pola sikap dan mental dan fisik menurut sistem nilai kepercayaan yang dianut bersama oleh suatu kelompok manusia. Dalam hal ini budaya dipandang sebagai suatu yang netral dan bebas nilai. Artinya bisa dikonservasi, ya, dan pelestarian sumber daya alam. Makanya konservasi adalah menjaga atau membuat sebuah tempat untuk menjaga kelestarian. Poin kedua adalah mengembangkan sumber daya manusianya. Manusia coba diingatkan bahwa ketika kita merusak suatu alam akan berdampak yang gak baik buat alam, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Nah, ini sebagai budaya yang sudah ada dikembangkan kembali, terus digali kembali sehingga akan memunculkan nilai-nilai contoh nilai-nilai kebudayaan untuk menjaga kelestarian alam. Ya. Di sini saya lihat pertama adalah ada sesi, ya, itu berasal dari Maluku. Di sini adalah aturan adat yang menjadi pedoman dalam mengelola lingkungan manfaat sumber daya alam. Ternyata dalam masyarakat Maluku mereka sangat menjaga kearifan lokal mereka, menjaga sumber alam mereka. Dengan apa? Dengan acara sesi. Sesi ini adalah prosesi untuk menangkap ikan baik di laut maupun di sungai, ya, secara adat. Tidak boleh menggunakan alat-alat yang membahayakan, dan itu juga ditentukan waktu untuk pengambilannya. Tidak setiap hari,
tapi ada rentang waktu sehingga sumber daya alamnya atau sumber daya yang tersimpan di sana tetap terjaga dengan baik. Itu dalam sesi. Jadi sesi ini tetap dilakukan sampai sekarang di masyarakat, khususnya di daerah Maluku. Itu masih tetap terjaga dengan baik. Oke, selanjutnya ada paho itu. Ada juga tradisi Pahomba. Ini adalah tradisi berasal dari Sumba Timur atau Nusa Tenggara Timur. Ya, di sini ada larangan untuk memasuki dan mengambil hasil hutan pada gugus Pahomba karena pepohonan di Pahomba di sekitar batang sungai berfungsi sebagai filter materi erosi sekaligus sebagai sepadan alamiah sungai dan untuk pelestarian air sungai. Jadi dalam dalam tradisi Pahomba ternyata di situ ada larangan-larangan masyarakat untuk mengambil pohon-pohon yang berada di bantaran sungai, ya. Dengan adanya pohon, sungai akan tetap bersih, tetap terjaga, ya, sehingga masyarakat juga akan tetap baik. Itu dalam posisi Pahomba. Nah, selanjutnya ada juga ini budaya pamali Sunda, ya. Sebenarnya nggak hanya di daerah Banyak Kalimantan Selatan, karena di Bandung juga tetap sama karena ini berasal dari Sunda, pamali, ya. Artinya pamali itu larang, tidak boleh dalam bahasanya. Bahwa ketika melanggar itu akan mengatakan pamali, oh nanti ada itunya loh, ada larangannya loh, ada sesuatu lah yang kata orang Sunda itu sangat tidak dilarang, gitu, ya. Di sini dimana adat yang memberikan batasan terhadap penggunaan air, sumber daya alam lainnya yang berdampak pada pelestarian sumber mata air. Nah, ini biasanya cenderung kepada hutan, ya, hutan yang ada di daerah tertentu ataupun di bantaran-bantaran sungai yang mana sungai itu dipakai masyarakat. Nah, ketika sungainya kotor, sungainya nggak kering, masyarakat tidak akan bisa menggunakan sungai lagi. Makanya untuk mengurangi dan untuk menjaga itu perlu ada yang namanya seni ada budaya pamali Sunda ini, ya. Ini berada di Banjar, Kalimantan Selatan, ya. Oke, selanjutnya ada tradisi zikir atau doa di tepi pantai dan makan atau mungkin dikenal dengan namanya Bezambe, ya. Ini berasal dari Nagari Ulakan, Nagari Paninggahan atau Pariaman, beberapa wilayah Sumatera Barat. Ritual doa sebagai wujud rasa syukur atas limpahan berkah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pelindungan terhadap bencana alam. Karena di dalam ritual menanam pohon cemara ataupun bakau atau mangrove di sekitar pantai. Ternyata dalam ritual tradisi zikir ini masyarakat itu selain bersyukur pada Tuhan, mereka mewujudkan dalam bentuk menanam pohon-pohon yang rusak seperti pohon-pohon yang ada di daerah sana, ya, atau di pinggir pantai itu pohon bakau sebagai penahan abrasi tadi. Ternyata dalam masyarakat kita masih banyak menggunakan kearifan lokal sebagai dasar untuk menjaga kelestarian alam. Selanjutnya mungkin ini yang dari Lampung. Oke, kita asli orang Lampung, maka kita sedikit harus tahu lah apa falsafah yang ada di Lampung. Dan di sini ada Piil Pesenggiri. Ini adalah pedoman hidup bagi orang-orang Lampung dalam bertindak